Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin sayyidina wa maulana wa Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir batin kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menghantarkan umat manusia dalam peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Saka. Di sini saya akan menyampaikan dua kultum yang berjudul takwa dan keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama saya akan membahas takwa. Takwa adalah sebuah kata yang sudah tidak asing lagi. Pendek kalimatnya tetapi mempunyai arti yang sangat luas. Semua orang berbicara takwa, dari anak-anak hingga orang tua pun berbicara takwa ataupun pernah mendengarkan kalimat takwa, tetapi terkadang mereka itu salah mengartikan atau bahkan tidak tahu artinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian takwa. Ulama mendefinisikan takwa yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, atau istilah dalam Islam yang merujuk kepada kepercayaan akan adanya Allah, membenarkannya dan takut kepada Allah. Kita sebagai muslim marilah kita bertakwa kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Derajat takwa ini hanya bisa dimiliki dan diperintahkan hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Kita sebagai muslim harus konsisten dengan takwa itu. Kapan dan dimanapun kita berada di situ kita harus bertakwa. Jangan kita takwa hanya ketika di masjid ataupun hanya ingin menjelaskannya kepada orang lain saja. Tapi takwa itu harus benar-benar dari hati yang tulus selama kita masih hidup. Kaum muslimin, kaum muslimat, sekarang timbul pertanyaan, apa sih tanda-tanda orang yang bertakwa itu? Mari kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 3 sampai ayat 4. Yang pertama yaitu orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib, percaya adanya surga dan neraka, percaya adanya jin dan setan, dan percaya bahwa setan dan jin itu ada. Yang kedua, orang yang mendirikan sholat. Kenapa di sini dijumpai kata-kata mendirikan? Karena yang dimaksud dengan mendirikan yaitu menjalankan secara berkesinambungan dan terus-menerus serta direalisasikan pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menginfakkan sebagian hartanya yang Allah berikan untuk dibelanjakan jalan Allah, karena dia itu sadar bahwa harta yang diturunkan kepada Allah itu bersifat sementara. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam Lailatul Qadar sendiri itu merupakan malam diturunkannya Al-Quran. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang pertama adalah malam tersebut merupakan malam diturunkannya Al-Quran sesuai dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Hal ini sesuai dengan firman Allah di surat Al-Qadar ayat 2-3 yang berbunyi, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Banyak ulama yang berpendapat bahwa ibadah dan amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar akan dibalas dengan pahala yang sangat besar. Yang ketiga, malam keberkahan. Malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang penuh dengan keberkahan yang sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus Rasul-Rasul. Quran Surat Al-Dukhan ayat 3-5. Yang keempat merupakan malam penuh ampunan. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang keempat yaitu pada malam ini dosa umat muslim akan diampuni. Pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu ampunan bagi siapa saja yang meminta ampunan kepadanya. Yang kelima, malam penuh kebaikan. Pada malam tersebut dianjurkan bagi umat muslimah mengerjakan ibadat dan amalan baik dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Namun bagi mereka yang mengabaikan malam tersebut, maka orang tersebut tuh merugi karena melewatkan kesempatan untuk mendapatkan banyak pahala dan keutamaan malam Lailatul Qadar.
Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu anna innaka ila angka astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.